Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali kami menemani Anda di malam hari ini, yakni Senin di malam Selasa. Kami menemani Anda dalam program kajian perdana kita, yakni program kajian sunnah tarbiyah atau yang kita singkat dengan kiswah, bersama guru kita Al-Ustaz Nafi Zainuddin LC hafizahullahu ta'ala, yakni insyaallah nanti Ustaz akan membahas tema yang terkait tentang pendidikan merujuk salah satu kitab, yakni Fiqih Tarbiyah Al-Abna yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Dan insya Allah nanti Ustaz akan menjelaskan materi-materi yang bersifat tentang pendidikan. Dan seperti biasa nanti para pemirsa, di sesi segmen soal jawab, kami berikan kesempatan bagi Anda dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung dalam interaktif. Anda bisa bertanya secara langsung di layanan telepon 0218901603. Adapun bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan nanti Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang diusahakan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema yang nanti insya Allah dibahas oleh Ustadz. Silakan Anda mengirimkan pertanyaan di nomor 0813-1445-5557. Baik, kita akan simak pembahasan Ustadz. Sebelum Ustadz memulai pembahasan di malam hari ini, kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz, kabar Ustaz? Ahlan bikum. Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan semoga antum dan kru di sana juga demikian. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Ustaz, kajian kita berjalan dengan lancar dan baik, dan para pemirsa bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz. Dan tentu saja para pemirsa, Ustaz Nafi menyampaikan pembahasan ini dari kediaman beliau. Kita siarkan langsung, mudah-mudahan ya Allah mudahkan kita bisa mengambil pelajaran ilmu dari apa yang beliau sampaikan. Untuk menyikat waktu, kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai pembahasan di malam hari ini. Fal yatafaddal mashkuran. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين
وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Pemirsa Ahsan TV, azani Allah wa iyyakum, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di masa ini Allah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat ketaatan kepada Allah, dan semoga majelis ini adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nataqarrabu bihi ila Allah Subhanahu wa taala wa nas'alu bihi wa bi'amalina salihah al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Pemirsa, kajian kita pada malam hari ini adalah kajian yang pertama seputar tarbiyah. Tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah yang didasarkan kepada dinullah al-hanif. Dinul Islam yang Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai baginya selain al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa menginginkan selain Islam sebagai agama baginya, maka Allah tidak akan menerima darinya, dan di akhirat kelak ia termasuk orang-orang yang merugi. Maka tarbiyah yang tidak Islamiyah adalah tarbiyah yang sesungguhnya tidak jelas tujuannya. Sebab apa gunanya sebuah tarbiyah jika tidak menyampaikan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah visi yang paling tinggi di dalam amaliyah tarbawiyah. Kajian ini bermaksud mengkaji petunjuk di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mengantarkan kita ke dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kasih judul supaya mudah diingat dengan kiswah, kajian sunnah tarbawiyah. Isinya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kesimpulan para ulama seputar tarbawiyah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendidikan. Visi yang terbesar itu juga merupakan mafhum yang kita dapatkan dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ali radhiyallahu taala anhu menjelaskan, hadzibu auladakum wa 'allimuhum. Berikanlah tahdzib dan juga ta'lim serta ta'dib kepada anak-anak kalian untuk menjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka visi yang tertinggi dari tarbiyah adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimasukkannya seseorang ke dalam surga Allah, al-jannah, dan dilindunginya dia dari adab Allah, an-nar. Dan itu adalah visi yang
sangat bisa dicapai. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam untuk menjalankan misi yang mengantarkan kita pada visi tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada sunnah Rasul Allah, kepada sesama makhluk, dan seluruh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi sebagai akhlak, sebagaimana disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara global itulah yang menjadi misi di dalam tarbiyah Islamiyah ini. Seseorang berada di dalam akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah di atasnya hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana berupaya untuk menjaga itu hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimatut tauhid, dengan dinil Islam. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya tarbiyah Islamiyah harus mendasarkan kepada visi dan misi tersebut. Dan rincian daripada semua itu sesungguhnya ada di dalam akidah dan syariah. Dan untuk mencapai itu maka dibuatlah berbagai jalan yang mendekatkan. Jalan yang paling mendekatkan itu adalah ilmu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengannya jalan menuju surga. Para ulama telah menuliskan berbagai buku seputar tarbiyah Islamiyah. Ya. Baik ulama qudama ataupun ulama muasirin. Dan tidak berhenti para ulama mengambil mawaid, ibar, dan juga durus mustafadah minal Qur'ani was sunnah. Misalnya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mempunyai sebuah buku yang sangat monumental, ya, berkaitan dengan ahkam al-maulud, ya, dalam Tuhfatul Maudud, menjelaskan tentang perkembangan seorang dari semasa kecil, bahkan dalam kandungan seorang ibu. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Kalian belum mengetahui apapun, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk kita pendengaran,
penglihatan, hati, sebagai perangkat-perangkat ilmu. Kemudian mengajak remaja, dewasa, terus ada ahkam dalam tarbawiyah Islamiyah yang selalu mengiringi hidup manusia hingga Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam jannah. Dibahas di dalam kitab Ibnul Qayyim rahimahullah. Begitu pula dengan ulama muasirun, sangat banyak. Jadi kalau saya pilihkan sebuah buku yang berkaitan dengan fikih tarbiyah al-abna yang ditulis oleh Mustafa Al-Adawi, Syekh Mustafa Al-Adawi, hafizahullah ta'ala, salah satu di antara alim hadis insyaallah, wala nuzaki 'alallahi ahada, maka karena memang beliau mempunyai buku tersebut dan bil munasabah ada di dalam maktabah saya. Tapi lebih dari itu tentu banyak sekali para ulama muasirun, apalagi ulama terbiasa baik secara ta'lif mustaqil, sebuah karangan tersendiri, ataupun fi abwab mukhtalifah, dalam berbagai bab pada muallafat mereka rahimahumullahu ta'ala. Pembahasan di dalam kitab ini juga insyaallah ta'ala merujuk ke dalam mereka ulama-ulama, dan utamanya adalah kepada sumber di dalam masadir Islamiyah. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, kemudian Sunnah Nabawiyah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah beliau adalah sebuah sangat berkaitan dengan tarbawiyah. Ya. Ada seorang penulis lain dari sama dengan Mustafa, yaitu Ahmad, menuliskan sebuah buku waqafat tarbawiyah sirah an-nabawiyah, poin-poin tarbiyah dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dipilihnya buku ini hanyalah untuk memudahkan kepada kita membahas bab demi bab, faedah demi faedah, pelajaran demi pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita bisa mengilmui berkaitan dengan ilmu-ilmu tarbiyah dan mengambil fawaid untuk dunia pendidikan kita. Pada bab yang pertama, pemirsa yang dirahmati Allah, beliau menuliskan satu judul, Al-Hadi wal Muhtadi man hadallah, yang memberi petunjuk Allah, dan orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Ini termasuk salah satu prinsip yang penting untuk kita ketahui. Sebab amaliyah tarbawiyah memang merupakan amaliyah untuk ta'lim, ta'dib, dan tahdzib. Maka ada sebuah proses yang dijalani oleh
seseorang di dalam amaliyah tarbiyah. Seringkali orang kemudian menanyakan tentang hasil dari proses tersebut. Kita percaya bahwasanya orang yang menjalani dengan benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "I'malu fakullun muyassar lima khuliqa lahu." Beramallah karena Allah akan memudahkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pada diri seseorang. Proses tersebut dijalani dengan benar, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana menjelaskan di dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, sesungguhnya berada di dalam kesesatan kecuali yang aku berikan dan petunjuk, maka mintalah dariku petunjuk tersebut. Namun demikian, bahwa hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Makanya di dalam surat Al-A'raf ayat 178 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun." Barang siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya orang yang muhtadi, mendapatkan petunjuk. Barang siapa disesatkan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kerugian. Kemudian di dalam surat Sajdah ayat 13 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha." Kalau kami kehendaki, maka kami akan berikan kepada setiap jiwa itu petunjuk baginya. Kemudian di dalam surat Nur ayat 46 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim." Dan Allah berikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki kepada jalan yang benar. Ayat-ayat yang serupa banyak di dalam Al-Quranul Karim. Misalnya di dalam surat Yunus ayat 99, di dalam surat Al-An'am ayat 49, dan kita lihat kisah Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita perhatikan ada beberapa kata menarik yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh di dalam hal ini. Di dalam surat Maryam ayat 30 sampai 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Inni abadallah." Sesungguhnya aku adalah hamba al-kitabah Nabiya. Allah berikan kepadamu kitab dan Allah jadikan aku seorang nabi.
Waja'alni mubarakan aina kuntu, dan Allah menjadikan aku orang yang barakah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati was zakati ma dumtu hayya. Ya Allah berikan perintah kepadaku untuk melaksanakan salat, untuk menunaikan zakat selama hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni orang yang ibu aku, dan Allah tidak menjadikan aku sombong lagi, jahat sengsara. Pemirsa yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan di dalam ada Nabi, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Yang ketiga, waja'alani mubarakan, dan menjadikan aku sebagai orang yang penuh dengan berkah. Aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Wa awsani bisolati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'al, tidak menjadi jabbaran syakiya. Jadi ada 4 kata yang menunjukkan betapa semua yang ada salam adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Dan hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nubuwah kepada hambanya yang dikehendaki. Menghendaki orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang saleh. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba kita perhatikan pemirsa, sebagai perbandingan pada surat yang lain, yaitu pada surat Al-Ahqaf ayat 17 hingga 18. Bagaimana seorang anak menjadi anak yang durhaka diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tersebut. Kita bisa baca, ya, ketika diperintahkan oleh kedua orang tuanya untuk berbuat baik, namun dia mengatakan, "Uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghitsanillah wailaka amin inna wa'dallahi haq fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin ulaika alladhina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin." Jadi jelas pada ayat ini, ya, sebagai kebalikan dari ayat-ayat yang kita baca sebelumnya tentang pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dikehendaki berupa hidayah. Ya. Misalnya juga di dalam surat Al-Mu'minun ayat 50, ja'alna ibna Maryama wa ummahu ayah. Ya. Hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik,
Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya. Karena hidayah sangat mahal. Ya. Sampai al-anbiya alaihimus salatu wassalam, mereka tidak memiliki hidayah taufik tersebut. Ya. Al-anbiya yang mendidik umat manusia, ya, kita sebagai dai, kita sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Namun hakikatnya hidayah taufik hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun para al-anbiya alaihimus salatu wassalam tidak melakukan kecuali apa yang diperintahkan, yaitu berupa hidayatul irsyad. Adapun hidayatul taufik, maka hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki. Ya. Oleh karenanya, tarbiyah adalah merupakan sebuah proses. Kita bantu dengan kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar proses itu mencapai tujuan yang dikehendaki. Masyhur di dalam sirah nabawiyah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berhadapan dengan Abdullah ibnu Abi Umayyah dan juga Abu Jahal. Ketika Abu Talib pamannya selama ini menjadi pelindung baginya dari niat-niat buruk orang-orang Arab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hadarathu al-wafat. Ya. Terjadi sebuah perebutan antara al-haq dengan al-batil. Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir di sisi beliau dan mengatakan kepada pamannya, "Ya 'abd, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku akan jadikan untuk bersaksi di hadapan Allah. Namun Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Jahal mewakili al-batil, meminta kepada Abu Talib untuk tetap berada pada milah Abdul Muttalib. Dan dikatakan di dalam riwayat bahwasanya akhir yang terjadi adalah Abu Talib ala millati Abdul Muttalib. Sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak jauh dari itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam bersama putranya. Kita tahu bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam mempunyai perhatian yang cukup besar, ya, kepada umatnya untuk mengajak mereka, tak terkecuali adalah keluarganya. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang maha memberikan ampun. Jika itu dilakukan kepada umatnya, maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak meninggalkan kepada keluarganya. Ya. Namun apa yang terjadi di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keputusan bahwa hanya orang-orang tertentu yang mengikuti dakwah Nabi Nuh dan sebagian dari putra Nuh tidak mengikuti apa yang didakwahkan oleh bapaknya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha.
Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki, yaitu hidayah taufik. Akan tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada hambanya yang dikehendaki. Ya. Terjadi percakapan, dan itu adalah proses tarbiyah, ya, antara Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dengan putranya. Ya. Bahkan Nuh alaihissalatu wassalam adalah seorang guru yang luar biasa, karena beliau adalah seorang nabi. Sampai pada saat-saat terakhir, beliau tidak meninggalkan. Selama masih mungkin untuk mengajak ke dalam kebaikan, maka kesempatan itu tidak disia-siakan. Sebagaimana Rasulullah SAW mendatangi seorang Yahudi yang dalam keadaan sakit, dan akhirnya mentaati beliau SAW, proses terus. Ya. Makanya tarbiyah Islamiyah itu juga tidak berhenti. Kalaupun berhenti karena jenjang pendidikan, level-level pendidikan di madrasah atau sekolah atau seterata pendidikan S1, S2, S3, nah, sesungguhnya prosesnya tidak berhenti di situ. Ya. Bahkan kita tahu bagaimana sebuah cerita yang dialami oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ketika beliau sudah berada di dalam sakit yang mendekati kepada wafat, syaitan ingin menggoda Imam Ahmad dan mengatakan bahwasanya engkau telah berhasil. Ini maksudnya adalah syaitan. Imam Ahmad akan tidak. Tarbiyah satu misinya iqamah. Husnul khatim. Ya. Itulah yang terjadi dalam tarbiyah Islam. Orang selesai dengan, tetapi seorang tetap bisa mengaturnya, tetap bisa mengkontrol selagi ada kesempatan. Dan Masya Allah, ya, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ya, tidak berhenti, bahkan tetap mengajak putranya sampai pada percakapan yang sudah mendekati ke dalam datangnya adab Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh mengatakan kepada putranya, ketika putranya mengatakan, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." Nuh alaihissalatu wassalam mengatakan, "Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal muqraqin." Alaihissalatu wassalam menunjukkan selagi ada kesempatan, apalagi orang kita cintai, maka tidak boleh dilewatkan, dan begitulah tarbiyah dilakukan selagi itu semuanya bisa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf jika ada gangguan nampaknya di kita yang kami persingkat berkaitan dengan pertemuan perdana ini yang membicarakan tentang fikih tarbiyah al-abna. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan barakah. Saya kembali kepada akhuna Abdurrahman. Wabillahi at-taufiq. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Dari Ustadz di malam hari ini di kajian perdana insyaallah ta'ala. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam sesi atau segmen soal jawab. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 081314455557, atau Anda nanti ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan nanti menghubungi kami di nomor 0813
182945352. Insyaallah nanti kita akan jeda dulu Ustaz. Setelah jeda kita berikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung maupun bertanya melalui layanan pesan singkat. Nanti insyaallah kita akan bacakan setelah jeda berikut ini. Tetap di Ahsan TV, kita kembali setelah pariwara berikut ini insyaallah. Anda untuk bisa bergabung dalam sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan nanti bisa menghubungi kami di nomor 0813-1829-4352. Adapun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813-1445-5557. Baik, ada penelpon yang masuk, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Setrianto di Mentawai, Pak. Masya Allah, Pak Setrianto di Mentawai. Silakan Pak pertanyaannya. Gini Ustaz. Ya. Apakah guru Iqra itu Ustaz sama dengan guru Quran Ustaz? Baik. Cukup Pak Setrianto? Sebab kan kalau di guru di tempat TPA saya Pak, kalau guru Iqra beda kan, nanti setelah anak itu setelah Iqra 6, setelah Quran ya nanti beda gurunya Pak. Baik. Apakah pahala yang mengajar Iqra ini sama dengan pahala yang mengajar Quran itu Ustaz? Baik. Cukup pertanyaan Pak Supriyanto? Cukup Pak. Baik, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supriyanto di Mentawai, Ustaz, pertanyaannya bisa dipahami Ustaz? Insyaallah. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Kami persilakan Ustaz untuk menjawab pertanyaan Pak Supriyanto di Mentawai. Silakan Ustaz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mengetahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah nasihat bagi orang-orang yang belajar dan juga mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu di antara cara untuk sampai kepada mengetahui Al-Quran, karena Al-Quran itu yang dimaksudkan adalah petunjuk yang ada di dalamnya, dimulai diantaranya dari membaca. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya alladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi al-mahiru fil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi lahu ajran. Insyaallah mungkin penanya juga sangat akrab dengan hadis ini ya. Bahwasanya orang yang mahir di dalam Al-Quran itu bersama para malaikat Al-Kiram Al-Bararah. Sedangkan yang membaca Al-Quran kesulitan, terbata-bata, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu ajrul qiraah wa ajrul masyaqqah. Pahala membaca dan pahala beratnya belajar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ya, untuk belajar menggunakan berbagai wasilah. Ya. Wasilah itu berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Sebagaimana menghafalkan Al-Quran, ya. Menghafalkan Al-Quran juga mempunyai beberapa thariqah, cara. Ya. Tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain. Bahkan di antara para sahabat, mereka awalnya mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah al-aslu, ya, pokok dalam mempelajari Al-Quran. Setelah itu kemudian Al-Quran ditulis, ya, oleh para sahabat yang merupakan sunnatu al-khulafa ar-rasyidin,
Sehingga Al-Quran dijaga fis sudur wa fis sutur. Dalam hafalan di dada-dada para penghafal dan juga dalam tulisan. Otomatis tulisan tersebut adalah salah satu di antara cara. Ya. Demikian juga dengan metode Iqra, singkat kata, bahwa itu adalah cara untuk kita belajar Al-Quran. Ya. Dan kita mengetahui di dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul amru, ma la yatimmu wajibun illa bihi, fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib, yang tidak bisa tertunaikan kecuali dengan sesuatu yang lain, maka hukum sesuatu yang mengantarkannya itu sama, ya, juga harus dilaksanakan, wajib untuk dilakukan. Maka ini adalah wasilah, ya, cara, ada metode Iqra, ada metode yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sejauh mana masyaqqah yang terjadi, keberatan yang terjadi, ya. Makanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah menjelaskan, ya, bahwa guru-guru ngaji beliau waktu kecil adalah muallimul Quran yang tidak tahu banyak tentang ilmu syariah. Tapi cukuplah Syekh bin Baz mendoakan mereka dan mengatakan lahum fadlun kabir, ya. Mereka ini mempunyai keutamaan yang besar. Nah, jadi rincian dari pahala masing-masing, wallahu taala alam, Allah Maha tahu, ya. Akan tapi tentu rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan tidak akan menyia-nyiakan pahala apapun, ya. Adapun beda antara guru Iqra dan guru Al-Quran, ya tidak masalah. Tapi insya Allah kebanyakan guru Iqra juga sudah memahami bagaimana qiraah yang benar, ya. Barangkali yang dimaksud adalah kemudian apakah Al-Quran dan tafsirnya itu juga diajarkan oleh para guru Iqra, ya masing-masing ada ahlinya. Mungkin ada guru belajar Al-Quran dalam cara membacanya, sekaligus guru tahfidnya, sekaligus guru tafsirnya apabila memang dia berkompeten di dalam hal itu. Wallahu ta'ala alam. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan amalan hamba sedikit pun. Allah ta'ala alam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz, dari penanya Pak Sufanto di Polewali. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali bagi pemirsa yang ingin bergabung di malam hari ini. Kami berikan kesempatan kembali yang ingin bertanya secara langsung, silakan menghubungi kami di nomor 0813-1829-4352. Ada penelpon yang masuk berikutnya, kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dengan siapa, di mana Ibu? Ya, Ana Ummu Khalis dari Temanggung, Ustaz. Masya Allah, Ummu Khalis dari Temanggung. Kebetulan Ustaz sedang di Temanggung juga ya malam ini, Ustaz, ya? Masya Allah, silakan. Ustaz sedang di Temanggung juga. Silakan Ummu, pertanyaannya. Ini saya tuh kesulitan untuk menghafal, membaca Al-Quran, maksudnya menghafal surat-surat itu. Bagaimana tips atau caranya agar kita mudah dan bisa untuk menghafal gitu, Ustaz. Baik. Mohon petunjuknya. Baik. Saya banyak, Ustaz. Baik. Cukup pertanyaannya, Bu? Cukup. Cukup, baik. Jazakallahu khairan atas pertanyaan dari Ibu di Temanggung. Ya. Kami persilakan Ustaz untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Na'am, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguh kita mengapresiasi dan bersyukur karena Ibu masih berusaha untuk menghafal Al-Quran, dan memang yang dimaksudkan dengan Al-Mahir, ya, yang masuk di dalam kata tersebut adalah Al-Hafidh, ya, yaitu orang yang menghafalkan Al-Quran. Ya, qari maksudnya adalah yang menghafalkan Al-Quran. Sebagaimana kita pahami dalam
berbagai syarah dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu syarah yang juga disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala, dan masya Allah bapak beliau termasuk yang memberikan motivasi kepada umat ini, seorang ahli hadis yang ma'ruf, hafizahullah taala, dan mengatakan bahwasanya beliau menghafalkan Al-Quran pada usia yang sudah cukup lanjut. Ya, jadi semangat ini insya Allah merupakan modal yang paling penting. Kemudian dijelaskan oleh para hufad dan juga para alim di dalam masalah hifdzil Quran tentang berbagai tips di dalam menghafal Al-Quran. Di antaranya adalah menyediakan waktu khusus. Ya. Kemudian membagi waktu untuk menghafalkan, kemudian untuk murajaah secara garis besar. Cara menghafal dan cara murajaah itu juga berbeda-beda. Ya. Kita mengenal ada satu Al-Quran yang istilah orang sekarang sebagai Al-Quran Tikror. Ya. Kenapa disebut Al-Quran Tikror? Karena dalam mushaf tersebut sudah diberitahu bagaimana cara menghafalkan satu lembar, misalnya dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Dibaca berulang kali sampai jumlah tertentu, bisa 20 kali, bisa 40 kali. Ya. Kemudian setelah itu baru menambah, kemudian setelah menambah dengan jumlah bacaan yang sama, diulangi lagi dari atas, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau ada kesempatan buat ibu misalnya membeli ya mushaf yang tikror ini, mungkin ada manfaat buat ibu. Kemudian yang ketiga, jangan tergesa-gesa ya, di dalam menghafal Al-Quran. Ya. Tetapi semangat kita adalah membaca dengan benar, kemudian menghafalkan dengan benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu bagi seorang yang mempunyai azam yang kuat ya, dan berusaha ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir ya. Di dalam surat Qiyamah juga disebutkan tentang ketidaktergesa-gesaan itu ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, "Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah." Ya. Tidak tergesa-gesa untuk menambah, akan tapi sedikit demi sedikit, ya, sehingga kuat hafalan tersebut, ya, dan mungkin kemudian baru menambah hafalan yang baru, yaitu hifdzun jadid, dengan tetap memelihara hifdzun qadim, yaitu hafalan yang lama. Wallahu ta'ala alam. Itu sekedar beberapa tips. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, dan jangan lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan taufik untuk itu. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz dari pertanyaan dari ibu yang bertanya tadi di Temanggung. Berikut kami berikan kesempatan kembali bagi pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Kami persilakan kembali bisa menghubungi kami di nomor 0813 18294352. Baik, kita akan berikan kesempatan penanya dari pesan singkat Ustaz. Sudah ada beberapa penanya yang masuk. Yang pertama Ustaz dari hamba Allah Ustaz di Bekasi.
Ustadz, saya mengalami kesulitan dalam mendidik anak-anak saya agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Saya jadi sering marah dan memukul mereka. Mohon nasihat dari Ustadz dalam masalah ini. Juga beritahukan kepada saya apakah ada buku-buku yang bermanfaat tentang perkara ini, Ustadz. Mohon penjelasan dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada buku yang menarik berkaitan dengan ini, banyak sebenarnya di dalam bahasa Arab ataupun dalam terjemahan. Ya, sebenarnya buku tersebut juga akan saya pakai sebagai pedoman di dalam kajian ini, yaitu buku yang dalam bahasa Arab berjudul An-Nabiyul Karim sallallahu alaihi wasallam mualliman, yang ditulis oleh Fadl Ilahi Zahir, yang kebetulan sudah diterjemahkan oleh pustaka Imam Syafi'i dengan judul 45 Pola Pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus sekali buku itu karena di samping menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga bagaimana kupasan para pensyarah hadis, para ulama terhadap hadis-hadis tersebut, ya, menjelaskan tentang pola pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah bagaimana melakukan pendekatan kepada anak-anak, ya, atau kepada orang yang dikehendaki sebagai peserta didik, ya, baik itu adalah anak kecil, anak muda, atau bahkan orang tua, ya, karena Rasulullah SAW memang melakukan itu kepada semua kalangan. Di antara hal yang perlu dilakukan adalah memang keteladanan itu paling utama, ya, dibandingkan dengan hal yang lain. Sering kita mendengar ungkapan, ya, bahwasanya lisanul hal, ya, itu lebih bermanfaat daripada lisanu al maqal, ya. Bahwa contoh itu lebih baik daripada kata-kata. Namun setiap orang beda perlakuan, ya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga membedakan perlakuan terhadap objek. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, dan ini adalah aslun di dalam masalah ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Serulah ke dalam jalan Rabbmu dengan hikmah, mau'izah hasanah, atau dengan mujadalah yang baik. Hikmah dipakai untuk orang-orang atau anak-anak atau peserta didik yang memang sudah termotivasi sangat tinggi dan dia siap menerima apa saja, ya. Dikatakan wajib dia langsung kerjakan, dikatakan haram dia langsung tinggalkan, dikatakan sunnah pun dia sudah jalankan, dikatakan makruh pun dia tinggalkan, ya. Namun kalau belum sampai pada tingkat tersebut, maka caranya adalah dengan mau'izah hasanah, ya, dengan melakukan motivasi-motivasi, ya, dengan menjelaskan akibat-akibat negatif, dengan melakukan perbandingan yang akan diperoleh oleh seorang yang soleh dengan orang yang toleh, ya, orang yang taat dengan orang yang maksiat. Ya, ada targhib dan tarhib, ya. Ada yang ketiga, memang harus dengan mujadalah, ya.
dengan bahkan tidak sekedar dialog diskusi, akan tapi sampai ke dalam mujadalah, debat, ya. Tapi para ulama termasuk Syekh bin Baz rahimahullahu taala menjelaskan, ya, dalam masalah debat pun, ya, la tu'annif, ya, jangan kasar, ya. Kenapa? Karena bilatih ya ahsan, ya. Nah, kondisi anak-anak kita tidak sama, meskipun, ya, satu keluarga. Kadang ada yang mempunyai bawaan nurut, ada yang perlu sedikit untuk diajak bicara, ya. Ada yang kadang-kadang membutuhkan sanksi. Tapi dari semua itu tentu dipilih kira-kira mana yang paling efektif. Dan untuk sampai ke sana memang orang tua itu membutuhkan dada yang luas, ya, hati yang besar, ya. Insya Allah saya mafhum, kita ini sebagai orang tua sering mendapatkan anak-anak kita ini terbawa emosi, subhanallah, ya, ya, sering sekali, ya. Namun kita memang juga harus melatih kesabaran itu kepada diri kita, sebagaimana kita menghendaki kesabaran itu ada pada anak-anak kita. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan kasih kesabaran pada dirinya. Ini secara umum. Kemudian kita juga perlu sedikit-sedikit menambah juga cara-cara berkomunikasi, cara-cara berinovasi tentang kegiatan, masuk ke dalam dunia mereka, ya, kemudian membimbing gitu. Ya, apa namanya, kadang-kadang anak itu kalau sudah terjalin komunikasinya, kita lihat Rasulullah ketika berkomunikasi dengan Abu Umair, ya, anak kecil, ya, Rasulullah SAW berkomunikasi dengan anak, sampai kadang-kadang Rasulullah SAW ketika berkomunikasi dengan anak-anak, Rasulullah SAW berusaha berposisi duduk setinggi mereka agar komunikasi itu efektif. Ya, bukan instruksi yang dipahami apa namanya sebagai sebuah tekanan, ya. Bayangkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku membantu Rasulullah SAW 10 tahun, gak pernah Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, ya, kenapa engkau melakukan hal ini atau kenapa engkau tidak melakukan hal ini, ya. Jadi kalau sudah terjadi komunikasi yang bagus, ya, intinya cair lah, ya, maka insya Allah masalah-masalah yang lain semoga, ya, bisa dilakukan sedikit demi sedikit. Dan yang paling penting adalah memang guru itu harus berbesar hati, demikian juga dengan orang tua, ya. Bagaimana Rasul SAW mendapati banyak kejadian sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah biarkan aku mengajarnya, ya Rasulullah SAW biarkan aku begini dan begitu, bahkan sampai membunuhnya, ya. Tapi Rasulullah SAW kan enggak, ya, Rasulullah SAW tetap memberikan sesuai dengan porsinya. Jadi memang berat tentunya, tetapi teorinya yang kita pahami dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis seperti itu, dan kita berusaha untuk melakukannya. Insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu dan memberikan kemudahan. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan Ustaz dari hamba Allah tadi yang bertanya di Bekasi. Kami berikan kesempatan kembali, masih dari sesi soal jawab, kami berikan kesempatan kembali bagi para pemirsa yang ingin bergabung dan ingin bertanya langsung pada Ustaz terkait tentang pendidikan anak di malam hari ini. Silakan bisa menghubungi kami di nomor 0813 1829 4352. Kami persilakan, ada telepon yang masuk? Belum. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat Ustaz dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seberapa besar perhatian Nabi SAW dalam mendidik putra-putrinya dan anak-anak ketika beliau masih hidup, Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz tentang masalah ini. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya. Ya,
perhatian yang total. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diperintahkan untuk berdakwah kepada orang lain, tetapi justru yang pertama kali adalah dakwah kepada keluarganya sendiri, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, kerabat-kerabat yang paling dekat dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau naik ke Bukit Sofa, sampai semuanya dikumpulkan, sampai dipanggil satu persatu, sampai kepada putrinya Fatimah. Ya Fatimah, salini ma syi'ti, inni la ugani anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putriku, ya, mintalah kepadaku apa yang engkau mau, yakni dari hal-hal yang ada di dalam urusan duniawi yang bisa diminta, silahkan diminta. Tetapi kalau urusan akhirat, inni la ugani anki minallahi syai'a, artinya masing-masing nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dipahami bahwa hanya kata-kata itu? Ya tentu tidak, karena banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan betapa Rasulullah SAW perhatian kepada putri-putri beliau khususnya, karena kalau yang putra-putra baik Qasim ataupun Abdul ataupun Ibrahim meninggal waktu kecil. Ya. Tapi dari sisi bahwa pendidikan dari sejak bayi pun Rasulullah SAW tentu melakukannya. Nah, kepada putri-putri beliau juga demikian. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, sampai pun Fatimah ketika sudah menjadi suami Ali, ya, kemudian meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk diberikan bantuan tentang bantu di rumah. Rasul SAW menunjukkan, maukah aku tunjukkan kepadamu, ya, tentang sebuah dzikir apabila engkau melaksanakannya itu lebih baik, ya. Karena Fatimah saat itu mengadukan pekerjaan yang berat di rumah, ya, harus menyediakan tepung untuk roti dan sebagainya, walhasil pekerjaan-pekerjaan rumah yang begitu berat. Rasulullah SAW masih menunjukkan. Ya, satu hari makanya Ali radhiyallahu taala anhu dikenal dengan Abu Turab, ya. Rasulullah SAW mendapatkan sedang ada masalah antara Ali dan Fatimah, ya. Kemudian Rasulullah SAW mencari Ali. Ali sedang keluar dari rumah itu dan kemudian tidur di satu tempat, ya, kemudian memakai selimut sampai ada debu yang mengenai selimut dan juga badan beliau, sampai kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Abu Turab. Jadi Rasulullah SAW memperhatikan sedemikian rupa, dan itu tidak hanya kepada Fatimah, tapi juga kepada cucu-cucunya Hasan dan Husain misalnya, ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada mereka. Di antara bentuk perhatiannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma. Ya Allah, aku mencintai keduanya, maka ya Allah cintailah keduanya. Ya, dan ini salah satu yang perlu kita lakukan juga kepada anak-anak. Kemudian ditunjukkan juga oleh Rasulullah SAW kepada putra Ja'far, ya, ketika Ja'far gugur, ya, di medan perang, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan, ya, putra-putranya dipanggil, kemudian diminta untuk bercukur, kemudian didoakan. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai perhatian yang sangat besar, sehingga Masya Allah, ya, ada beberapa orang yang kemudian memilih untuk bahkan sangat fokus terhadap pendidikan anak, ya, karena memang itu insya Allah positif, ya, dan dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perhatian yang total dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
dan tugas yang umum yaitu mendidik umat, justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian kepada keluarganya, karena itu adalah bagian dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada yang ketika ingin haji diperhatikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, paman beliau Al-Abbas radhiyallahu taala anhu ketika sakit dijenguk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dikasih nasihat oleh Rasul SAW. Jadi perhatian kepada keluarga adalah perhatian yang sangat besar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban dari Ustaz. Ustaz berkenan untuk menjawab pertanyaan terakhir Ustaz dari Abu Rafli di Cikarang Ustaz. Masya Allah, ini sahib ya. Beliau bertanya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana baiknya cara memberi tambahan pelajaran agama ketika anak sekolah di sekolah negeri Ustaz, yang notabene pelajaran diniyahnya itu sangat sedikit Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kita doakan agar bangsa dan negara ini memberikan perhatian kepada pendidikan agama lebih luas, karena itu adalah tujuan pendidikan nasional, yaitu tercapainya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu itu tidak akan terjadi kecuali kita memberikan porsi yang cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Dan kita mendengar dari di antara kebijakan yang sekarang itu sesungguhnya ada keluasan, ada keluasan untuk kemudian nanti kelulusan itu ditentukan oleh sekolah masing-masing, dan beban-beban mata pelajaran itu juga tidak per minggu, akan tapi diglobalkan setahun, sehingga ada keleluasaan bagi sekolah masing-masing untuk mengatur bagaimana jam-jam tersebut, dan ada tambahan-tambahan yang insya Allah bisa dilakukan di sekolah sampai pun di waktu sekolah. Kaitannya apabila ternyata porsi itu belum didapat, karena satu dan lain hal, maka bagaimana menambahnya di luar kegiatan sekolah itu? Ya, ini kembali kepada cara yang paling efektif, ya, karena ini kan teknis, ya. Nah, teknis ini bisa dipilih oleh semuanya yang kira-kira menurut dia paling efektif, meskipun kita bisa berbagi pengalaman di dalam hal ini. Sebagai contoh bahwasanya ya anak-anak itu mempunyai tenaga yang luar biasa, sehingga jangan biarkan dia kosong dari kegiatan, ya. Sesungguhnya yang paling dibutuhkan oleh dia adalah variasi daripada kegiatan, ya. Karena kita di dalam amal ibadah saja juga bervariasi, ya. Ada orang yang Masya Allah kecenderungannya dalam Al-Quran, ada orang yang kecenderungannya dalam sholat sunnah, ada orang yang kecenderungannya di dalam menulis, dan seterusnya, ya. Maka kita perlu tahu itu, sehingga kita bisa sediakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan dia, tetapi tetap memasukkan nuansa-nuansa agama, ya. Adapun kegiatan-kegiatan yang umum, ya, maka kita coba lakukan bahwa orang yang pulang dari sekolah itu kita perlu kasih ruang untuk rehat, untuk beristirahat, ya. Setelah itu kemudian baru kita berikan kepada dia materi-materi yang baru, ya. Sebagai contoh, ya, kita harus pahami cara-cara itu diantaranya adalah misalnya fokus pada satu atau dua hal, dan jangan terlalu banyak menambah beban kepada dia, tetapi bertahap, ya. Yang paling penting contoh misalnya kita ingin mengajarkan kepada dia sholat, ya.
maka kita fokuskan seorang guru baik di masjid ataupun dimanapun ya untuk mengajarkan hal itu. Oleh karenanya kita bisa bekerja sama dengan takmir masjid untuk mengoptimalkan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menampung anak-anak itu di sore ataupun malam hari. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan dari Abu Rafli di Cikarang. Dan kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan atas keluangan waktu Ustaz Nafi di malam hari ini. Walaupun dengan segala keterbatasan kondisi yang sekarang tidak memungkinkan karena Ustaz sedang berada di Temanggung, Ustaz ya. Mudah-mudahan siaran berikutnya di malam Selasa bisa lebih bagus, mudah-mudahan bisa lebih lancar dari sisi sinyal dan hal yang lainnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian acara ini, dan tak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh para pemirsa Ahsan TV yang telah menyaksikan tayangan kajian ini, dan kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan Anda di malam hari ini. Dan kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan melalui layanan pesan singkat yang sudah masuk tetapi tidak sempat kita bacakan semuanya karena memang keterbatasan waktu kita di malam hari ini. Dan kami atas nama kru yang bertugas di malam hari ini tetap mengingatkan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV dimanapun berada terkait tentang protokol kesehatan. Maka sekali lagi kami selalu mengingatkan wabah ini masih terus terjadi. Banyak kaum muslimin khususnya yang masih terkena musibah wabah COVID-19. Maka izinkan kami senantiasa mengingatkan seluruh kaum muslimin dan masyarakat secara umum untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, yakni senantiasa menjaga dengan mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak, dan senantiasa menghindari kerumunan. Dan jangan lupa juga senantiasa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari COVID-19 ini. Kami atas nama kru yang bertugas di malam hari ini kami mohon undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.